Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan segi 4 di kelas 7. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya nak. A few moments later. Oke, sama seperti soal-soal sebelumnya, jadi kurang lebih akan ada 6 soal nih nak, yang berkaitan dengan segi 4 di kelas 7 ya. Oke, bentuk soalnya seperti apa? Langsung saja kita menuju soalnya ya. Kita lihat soal nomor 1. Suatu persegi ABCD diketahui kelilingnya 64 cm, maka luasnya adalah. Oke, kita tahu keliling persegi itu sama dengan 4 dikali S ya. Nah, sementara di sini sudah diketahui nih nak, kelilingnya itu adalah 64. Berarti 64 sama dengan 4S. Nah, untuk mendapatkan si S-nya, berarti S sama dengan 64 dibagi 4 ya. Berarti S sama dengan 64 dibagi 4. Itu adalah 16. Nah, di sini ditanyakan adalah luasnya. Berarti luas persegi itu sama dengan S dikali S. S-nya udah dapat 16, berarti 16 dikali 16. Nah, 16 dikali 16 itu adalah 256. Berarti jawabannya yang D. Oke, masih mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 2. Keliling suatu belah ketupat 52 cm, panjang salah satu diagonalnya 24 cm, maka luas belah ketupat tersebut adalah. Nah, untuk memudahkan kita menjawab soal ini, kita coba gambarkan dulu ya. Oke, coba kita gambarkan dulu ya belah ketupatnya. Oke, kurang lebih belah ketupat bentuknya seperti ini ya nak. Nah, kita tahu bahwasanya belah ketupat itu sisi-sisinya semua sama panjang ya. Oke, nah kita cek lagi nih. Kita tahu keliling belah ketupat itu adalah 52 cm. Berarti keliling sama dengan 52 cm. Nah, sementara belah ketupat itu kan sisinya semua sama panjang ya. Berarti anggap aja 4S ya. 4S sama dengan 52. Sehingga S sama dengan 52 dibagi 4 ya. Berarti S sama dengan 52 dibagi 4 itu adalah 13 ya. Berarti semua sisinya panjangnya adalah 13. Nah, kemudian panjang salah satu diagonalnya 24. Nah, misalkan diagonal yang pertama ini ya, diagonal pertamanya itu sama dengan 24. Nah, berarti masing-masing itu di sini 12, di sini 12 ya. Karena mesti dibagi 2 ya, biar sama panjang. Nah, 12. Nah, kita tahu di sini ada segitiga siku-siku ya. Oke, jadi diagonal-diagonal dari belah ketupat itu berpotongan dan saling tegak lurus ya, tetapi tidak sama panjang. Nah, di sini ada 13, ada 12. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan Pitagoras, maka kita dapatkan di sini itu panjangnya adalah 5 ya. Pun juga di sini panjangnya akan 5. Nah, sehingga 5 tambah 5 itu adalah 10. Berarti diagonal yang keduanya itu adalah 10. Nah, luas dari belah ketupat itu sendiri itu adalah D1 dikali D2 dibagi 2 ya. Kemudian D1-nya itu adalah 24 dikali 10 dibagi 2. Coret jadi 12 ya. 12 dikali 10 itu adalah 120 cm persegi. Ini kurang perseginya ya. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, kita next ke soal nomor 3. Keliling trapesium sama kaki adalah 50 cm. Panjang sisi yang sejajar 9 dan 21 cm. Luas trapesium adalah, nah, jadi kita gambar dulu nah, trapesium sama kaki. Ya. Oke.
Nah, terus kelilingnya 50 cm. Sisi yang sejajar 9 dan 21. 9, 21. Nah, 9 tambah 21 aja udah 30 ya. 9 ditambah 21 itu udah sama dengan 30. Nah, sementara keliling trapesium kan itu menjumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, jadi 50 dikurang 30 itu adalah 20. Nah, berarti masing-masing 10 10 ya. 10 10. Nah, oke. Nah, kita tahu bahwasanya luas trapesium itu kan penjumlahan dari dua sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, berarti kita cari dulu tingginya nih, Nak. Tingginya kan yang ini ya. Tinggi. Nah, bagaimana cara mencari tinggi? Nah, ini kita potong dulu ya. 21 dikurang 9, 21 dikurang 9 itu adalah 12. Nah, 12 dibagi 2. Nah, jadi masing-masing di sini tuh 6 sama 6. Nah, udah kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada 10, ada 6. Nah, ini sama seperti sebelumnya akan berkaitan dengan Pitagoras ya. Pitagoras berkaitan dengan triple Pitagoras. Nah, ada 6, kemudian ada suatu bilangan dan ada 10. Nah, kita cari tahu nih, ini merupakan triple Pitagoras dari yang mana. Nah, berarti ini tinggal kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2, berarti ini 6 bagi 2 3, 10 dibagi 2 5. Nah, berarti kita pastinya tahu bahwasanya di dalam triple Pitagoras ada kombinasi bilangan 3 4 5. Nah, berarti ini 4 nih. Nah, untuk kembali ke atasnya lagi, kalau ke bawah itu adalah dibagi, berarti kalau ke atas dikali ya, dikali 2 ya. Berarti 8. Nah, berarti tingginya adalah 8. Nah, sehingga luas trapesium ini adalah 21 ditambah 9 karena sisi-sisi sejajarnya ini ya, dikali tinggi dibagi 2. Nah, 21 tambah 9 itu 30 dikali 8 dibagi 2. Oke, coret 4 ya. Nah, 30 kali 4 itu adalah 120 cm persegi. Berarti jawabannya yang A. Oke, cukup mudah ya, Nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal nomor 4 ya. Luas jajar genjar pada gambar berikut adalah, nah, kita tahu bahwasanya luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi ya, tanpa dibagi 2. Nah, kita udah dapet nih, nah, alasnya 13, berarti kita butuh tinggi yang ini nih. Nah, untuk mendapatkan tinggi tersebut, nah, kita bisa dapatkan melalui garis yang putus-putus ini nih ya, karena ukurannya nanti akan sama. Nah, di sini kan terlihat ada sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, berarti bisa kita dapatkan si tingginya ini itu dengan menggunakan Pitagoras, atau jika kalian sudah mengetahui triple Pitagoras, itu juga bisa langsung terjawab ya. Nah, coba kita urutkan dulu ya, Nak. Berarti kan ada 9 nih. Kemudian ada suatu angka yang kita belum tahu. Lalu ada 15. Nah, kedua angka ini coba kita bagi dengan angka yang mereka bisa dibagi kedua-duanya ya. Misalkan kita bagi 3. 9 bagi 3 itu adalah 3. Kemudian 15 dibagi 3 itu adalah 5. Nah, kita tahu bahwasanya ada kelompok bilangan triple Pitagoras yang salah satunya adalah 3, 4, 5. Nah, berarti kalau kita untuk menjawab titik-titik ini, kalau ke bawah itu dibagi, kalau ke atas berarti dikali ya. Berarti dikali 3. 4 kali 3 12. Nah, berarti si tingginya ini 12. Nah, berarti di sini 12 ya. Oke. Nah, berarti tinggal kita kalikan nih, Nak. Nah, jadi luas jajar genjang tersebut adalah
alas 13 dikali tinggi 12. Nah, 13 dikali 12 itu adalah 156 ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 5. Keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Oke, ini keywordnya ya nak. Nah, keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Berarti keliling persegi itu sama dengan keliling persegi panjang ya. Panjang sisi persegi 12. Nah, keliling persegi kan 4S ya. Kemudian keliling persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L ya. Sisinya 12, berarti 4 dikali 12 sama dengan 2P ditambah lebarnya udah dapet nih, 2 dikali 6. 4 kali 12 itu adalah 48 sama dengan 2P ditambah 2 kali 6 itu adalah 12. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri yang awalnya positif menjadi negatif ya. Berarti 48 dikurang 12 sama dengan 2P. Nah, berarti 48 dikurang 12 itu adalah 36 sama dengan 2P. Nah, sehingga P itu sama aja dengan 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 itu adalah 18. Nah, sehingga panjang dari persegi panjang tersebut adalah 18 cm. Oke, kita tinggal soal terakhir ya nak. Tentukan luas bangun PQRS. Nah, kita lihat nih PQRS terdiri dari 2 buah segitiga siku-siku di dalamnya. Nah, di sini sama seperti soal-soal sebelumnya, kita bisa menggunakan Pitagoras atau bisa juga menggunakan triple Pitagoras ya. Oke, berarti di sini kan ada 26 nih, sama seperti tadi ya nak. Berarti ada 24, ini belum tahu sebuah angka, kemudian ada 26, kita bagi dengan angka yang mereka keduanya bisa dibagi, misalkan dibagi 2. Nah, berarti kan 12, ini dibagi 2 13. Nah, kita tahu ada salah satu kelompok triple yaitu adalah 5, 12, 13. Nah, berarti kalau ke bawah kan sekali lagi dibagi. Nah, kalau ke atas berarti dikali dong. Nah, berarti 5 dikali 2 itu adalah 10. Nah, berarti kita dapat di sini 10 ya nak. Nah, 10 kan. Terus kita cek lagi nih, ada 10, ada 6. Nah, sama seperti tadi nak. Berarti ada 6 titik-titik kita belum tahu, terus ada 10, kita bagi dengan angka yang mereka itu bisa dibagi keduanya ya, akan dibagi 2, berarti 3, kemudian ini 5. Nah, kita tahu juga ada salah satu kelompok triple yaitu 3, 4, 5. Nah, sehingga ketika ke atasnya lagi berarti dikali 2 ya. Nah, berarti 8, berarti di sini 8. Nah, kita tahu juga rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar berarti ini ya, yang atas dan bawahnya kita tambahkan, berarti 6 ditambah 26 dikali tingginya 8 dibagi 2 ya. Jangan lupa 6 tambah 26 itu adalah 32 dikali 8 dibagi 2. Nah, berarti ini 8 dibagi 2 itu 4 ya. Berarti 32 dikali 4 8, 4 kali 3 12, 128 cm persegi. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share pada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silahkan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.